dan mengetahui bahwa keduanya bagaimana? Orang biasa yang tidak terpelajar. Enggak enak sekali bukan julukan ini. Sudah biasa enggak terpelajar lagi. Artinya kalau bahasa Jakarta sudah bego, goblok lagi gitu. Mereka ini dikenal orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Sidang itu heran. Karena mereka kenal siapa Petrus, siapa Yohanes. Orang biasa tidak terpelajar. Tapi hari itu pekerjaan Tuhan dinyatakan dengan dahsyat oleh dua orang biasa dan tidak terpelajar. Tapi jangan lupa, anak-anak Tuhan, perhatikan istilah yang mereka pakai. Siapa mereka? Kalimat berikut. Dan sidang itu mengenal keduanya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai pengikut Yesus. Jadi tidak ada alasan, kriteria, persyaratan apapun juga untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan sebagai teman sekerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di bumi. Syaratnya cuma satu. Kalau saudara dan saya adalah pengikut Yesus, maka kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau kita pengikut Yesus, maka kita dipakai oleh Tuhan. Gereja Tuhan, kita harus menyadari betul-betul akan hal ini. Kita akan lihat. Siapa yang tahu? Kalau tahu saya beri hadiah, tapi beli sendiri. Penginjil pertama di dunia itu laki atau perempuan? Ayo. Jawabannya cuma 1 dan 2. Kalau laki atau perempuan gak ada yang banji. Pokoknya itu aja. Coba jawab. Penginjil pertama di dunia ini laki atau perempuan? Rata-rata jawabnya laki. Perempuan. Penginjil pertama di dunia itu perempuan. Silakan buka Yohanes pasal 4. Ya. Saya nggak bisa baca semuanya karena waktu. Tapi mari kita lihat mulai ayat yang kedua. Yohanes 4 ayat yang ketiga. Ini bukti lagi bahwa Tuhan memerlukan kita, Dia membutuhkan kita bukan karena kita hebat, tidak. Orang biasa yang tidak terpelajar. Ayat 3 Yohanes 4. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau ada tata bahasa mengatakan kembali lagi ke, itu menunjukkan tadi bagaimana? Tadi sudah ke situ, tapi harus balik lagi. Nah ini heran. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ingat, zaman Yesus hidup mobil belum ada. Betul nggak? Jadi kalau dia harus balik lagi dari Yudea, saudara bisa lihat peta. Yudea itu padang pasir tandus. Sudah dari Galilea lewat Yudea, sampai Yudea suruh balik lagi. Ingat, nggak naik mobil. Dan ingat, zaman itu belum ada warung Coca-Cola yang jual es. Bayangkan, ngerti nggak maksud saya pakai ilustrasi ini? Betapa susahnya jalan lagi balik. Ayat 4. Ia harus. Nah ini yang heran. Kok ada kata harus? Melintasi apa? Daerah Samaria. Kalau saudara lihat peta, berarti jalannya putar sekali. Itu sama dengan orang sudah di Tangerang, mau ke Serang, tapi lewat Bogor dulu. Bayangkan, ngapain? Harus putar. Kata harus ini saudara garis bawah. Maka kita perlu tanyakan siapa yang mengharuskan. Kenapa mesti balik lagi ke Galilea? Maka sampailah ayat 5. Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ingat,
Siapa yang punya konsep Yesus Superman, hari ini bertobat. Dia bisa letih karena perjalanan. Dia juga bisa menangis. Dia bisa lapar. Betul? Yesus bukan Superman. Jangan salah ngerti itu. Yesus manusia biasa seperti kita. Panas. Juga zaman dulu belum ada payung. Ingat. Dia jalan. Karena itu Yesus bagaimana? Baca. Yesus bagaimana? Duduk di pinggir sumur. Zaman dulu sumur, apalagi jangan sampai bilang ada pompa jet pump. Jangan, enggak ada. Zaman dulu sumur itu enggak ada timba yang tergeletak. Masing-masing orang yang butuh air, mereka bawa timba dari rumahnya sendiri. Jadi kalau toh orang gausan, sudah ketemu sumur, kalau udah enggak bawa timba, enggak ada gunanya juga di pinggir sumur itu. Jadi dia cuma duduk sendirian di pinggir sumur itu, menunggu orang yang datang. Hari kira-kira jam berapa? Jam 12. Jadi siang panas, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Nah, Yesus dapat pertolongan. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sejak Salomo mati, saudara, maka orang Yahudi dengan orang Samaria terpisah. Dua kerajaan terpisah. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi perempuan ini heran. Gak tahu malu kamu. Masa orang Yahudi minta minum orang Samaria? Kan kita ini musuhan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya air, ternyata enggak dikasih, lalu saudara nawari orang itu. Kalau kamu tahu, kamu ngomong kepada siapa, air gratis, namanya kira-kira ini ngeledek enggak? Sepejauh ini ngeledek enggak? Enggak punya timba, tadi minta minum, sekarang nawarin minum. Sombong betul lu. Betul enggak saudara? Lihat kisah ini luar biasa. Terus ayat yang ke-11 belum selesai. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saudara, ada keanehan. Tradisi mereka pada zaman itu karena panas dan tidak ada mobil, nggak ada payung, nggak ada tempat teduh. Tidak ada orang ngambil air itu tengah hari. Mereka ngambil air cuma 2 kali sehari. Pagi betul, atau sore ketika matahari mulai terbenam. Jadi kalau ada orang, apalagi perempuan. Ingat kisah-kisah perjanjian lama? Ketika Eliezer ketemu Ribka, itu mereka kalau ambil air biasanya segerombolan, sesama teman. Biasa bukan? Perempuan suka ngomongin orang. Maaf saya ngomong sambil jalan cari air. Tidak apa saja gitu biasa bukan? Maaf jangan tersinggung dulu. Saya cuma ngomong. Nah ini kok aneh. Sudah tengah hari ambil air. Enggak mungkin. Terus sendirian lagi. Mana teman-temannya? Jadi ini enggak wajar. Yesus tahu. Saya ulangi lagi. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak. Ngeledek lagi. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kira-kira kalau sudah ditawari orang, ada orang bisa buat pil, tablet, sekali makan kenyang sampai mati. Kira-kira mau beli nggak pil kayak gitu?
Oh kalau ada pil kayak gitu, nggak ada maling di dunia, karena nggak ada orang lapar lagi.